Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Berikut adalah tujuan pembelajaran hari ini. Langsung saja, kita mulai pembelajaran hari ini. Siap-siap ya. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Nah, di sini sudah tertera gambar seorang tokoh ya, tokoh yang terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, ini adalah Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, Bapak Baharudin Yusuf Habibie sendiri adalah seorang Presiden Republik Indonesia ketiga. Beliau adalah seorang ilmuwan yang terkenal di seluruh dunia karena membuat inovasi terbaru di bidang pesawat terbang. Nah, Bapak Baharudin Yusuf Habibie sendiri merupakan seorang penemu dari sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang, seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Nah, dari kecil Pak Habibie memang sudah terkenal dengan kepintaran dan kecerdasannya, sehingga bisa membuat sebuah inovasi yang cemerlang pada saat dewasa. Nah, Habibie sendiri dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap masyarakat ekonomi di Indonesia? Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini Bapak memiliki proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, ini adalah proses distribusi saat ini ya, pada saat transportasi sudah berjalan dengan baik dan maju. Pertama-tama dimulai dari pabriknya atau tempat pembuatan bahan-bahan tertentu ya. Misalkan di sini Bapak akan menjelaskan pembuatan dari makanan kaleng misalkan. Nah, di sini pabrik ini mengolah makanan tersebut menjadi sebuah makanan kaleng. Kemudian didistribusikan melalui kendaraan seperti mobil hingga pesawat. Kemudian sampailah di gudang distribusi, di mana di gudang distribusi ini akan disalurkan lagi kepada berbagai jenis jaringan kepada supplier. Nah, selanjutnya itu ada toko besar. Nah, di toko besar ini juga nanti akan dipecah lagi, dibagi lagi, atau dijualkan lagi kepada toko-toko yang kecil atau warung. Nah, baru dari warung kita bisa mendapatkan bahan atau makanan kaleng tersebut. Jadi, kita bisa bayangkan apabila pembuatan atau pendistribusian dari makanan kaleng ini menggunakan alat transportasi zaman dulu ya. Misalkan kita berjalan kaki, bisa kebayang ya segimana jauhnya perjalanan kita untuk mendapatkan makanan kaleng tersebut. Makanya perlu kita syukuri dengan adanya kemajuan iptek ini, kita bisa mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah karena adanya kemajuan iptek pada bidang ekonomi. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya bahwa kemajuan iptek sendiri memiliki dampak yang sangat positif dalam bidang ekonomi. Nah, ada beberapa juga dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Nah, di sini dengan kita melaksanakan kegiatan ekonomi yang semakin praktis dan mudah, maka semakin banyak orang yang terpuaskan dan semakin banyak orang yang mendapatkan kebutuhannya, sehingga pendapatan pun akan semakin tinggi. Hal ini berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang akan semakin tinggi. Kemudian, produktivitas dunia industri mengalami peningkatan karena dengan adanya minat pembelian yang banyak karena mudahnya mendapatkan barang tersebut, maka produksi dari barang tersebut meningkat sesuai dengan kebutuhannya.
sehingga ini menguntungkan pihak industri. Kemudian, adanya kualifikasi tenaga kerja. Hal ini berdampak kepada adanya pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan industri tersebut atau perusahaan pembuat barang tersebut. Selanjutnya, kemudahan pemasaran bisnis. Nah, ini sudah jelas ya. Bayangkan kalau misalkan kita tidak ada pesawat ataupun kendaraan bermotor, mungkin kita bisa memasarkan barang-barang tersebut dengan jalan kaki. Hal itu memakan waktu yang lama. Tapi dengan adanya kemajuan iptek di bidang ekonomi seperti adanya handphone, kemudian adanya kendaraan transportasi, maka pemasaran bisnis pun akan lebih mudah. Contohnya seperti kalian saat ini bisa berbelanja secara online melalui tempat perbelanjaan online seperti Shopee, kemudian juga Gojek, dan lain-lain. Nah, itu merupakan kemudahan pemasaran bisnis. Seperti ketika kita melihat iklan-iklan di media sosial, itu juga merupakan kemudahan pemasaran bisnis yang berdampak dari iptek di bidang ekonomi. Yang terakhir adalah pemasaran juga bisa lebih luas. Nah, di sini misalkan ada anak yang ingin memasarkan barang dagangannya. Nah, ini bisa dijual sampai ke seluruh dunia atau seluruh Indonesia. Hal ini merupakan bentuk dari kemajuan iptek. Ketika anak itu tersebut memposting barang dagangannya di sosial media dan dilihat oleh orang lain, misalkan di negara lain, orang lain itu berminat, maka dia bisa membelinya. Hal ini juga berdampak kepada pemasaran yang jauh lebih luas. Berbeda dengan pemasaran pada saat tidak ada sosial media. Jadi harus memasarkan secara bertahap dari pintu ke pintu. Nah, itu juga memakan waktu ya. Nah, ini adalah beberapa dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Anak-anak sekarang tugasnya ada dua ya. Yang pertama mengisi tabel. Yang kedua itu mengerjakan poin A, B, C. Nah, jadi untuk tugas yang pertama mengisi tabel itu adalah anak-anak harus mengetahui dampak dari benda tersebut terhadap bidang ekonomi. Misalkan telepon. Dampak di bidang ekonominya apa kira-kira? Kemudian adanya laptop atau internet. Kira-kira dampak ekonominya apa? Kemudian ada ini ya, angkot ya. Di sini dampak ekonominya apa terhadap bidang ekonomi? Nah, jadi kalian harus mencari tahu dampaknya terhadap bidang ekonomi. Misalkan tadi ya, ketika misalkan tidak ada kendaraan, kita harus berjalan kaki pintu ke pintu, itu kan memakan waktu. Nah, sedangkan ketika ada kendaraan, dampak positifnya apa? Nah, anak-anak mungkin sudah paham. Dan terus tugas yang kedua, anak-anak tinggal menjawab pendapat kalian sendiri. Jadi Bapak meminta anak-anak berpendapat. Seperti menurut kamu, dari ketiga benda penemuan, mana yang paling besar dampaknya dalam bidang ekonomi? Kemudian yang kedua, menurut kamu, penemuan apa yang membawa dampak positif terhadap bidang ekonomi? Dan yang terakhir, menurut kamu, penemuan apa yang memberikan dampak kurang baik kepada bidang ekonomi tersebut? Nah, dari ketiga benda ini ya, handphone, laptop, dan angkot, kira-kira menurut kalian, mana yang penemuannya paling besar, mana yang merupakan memberikan dampak positif, dan mana yang memberikan dampak kurang baik terhadap ekonomi. Nah, paling itu ya tugasnya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan. Sekian pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa setelah selesai, kirimkan tugasnya untuk langsung Bapak nilai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.